Hai, assalamualaikum, selamat datang kembali di Gaptek 90. Di video kali ini saya akan memberikan 6 alasan kenapa saya ini selalu nyaman saat menggunakan iPhone. Di alasan kali ini bukan karena saya pakai iPhone yang mahal untuk tahun 2023 ini ya. Ini berlaku semua untuk iPhone yang masih recommended dipakai di tahun 2023 ini. Baik untuk iPhone 11, iPhone XR, iPhone XS ataupun iPhone 12 dan lain sebagainya. Dan oke, sebelum lanjut ke videonya, ke alasan-alasan saya, jangan lupa untuk subscribe juga channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya agar kalian mendapatkan informasi saat saya barusan upload video dan kalian akan mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar dunia teknologi. Oke, untuk alasan yang pertama adalah dari segi UI-nya. UI adalah salah satu alasan kenapa saya betah pakai iPhone. UI iPhone ini simple, ringan, dan hampir nggak ada crash saat saya gunakan untuk keseharian saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ringan ataupun aplikasi yang berat. Semuanya berjalan lancar dan nyaman, nggak ada kendala apapun saat saya gunakan untuk harian kerjaan saya. Dan juga untuk UI ini akan dapatkan update secara rutin, baik untuk iPhone yang terbaru, iPhone 14 series, dan iPhone yang seri lama yang masih mendapatkan update. Saat tanggal itu juga untuk iPhone itu semuanya akan mendapatkan update secara rutin dari Apple. Ya, meskipun untuk di handphone Android juga UI-nya juga ringan dan nyaman seperti handphone iPhone yang pakai One UI yang sangat clean dan nyaman digunakan. Kemudian untuk UI dari Google Pixel itu adalah UI terbaik dari Android yang sangat saya sukai. Tapi setelah saya coba untuk iPhone ini, UI-nya ini terasa berbeda dan lebih powerful dan stabil tentunya dari segi performa saat mengaplikasikan semua aplikasi yang saya gunakan di keseharian saya. Kemudian alasan yang kedua adalah dari segi build quality-nya. Untuk build quality handphone iPhone, baik yang iPhone yang base model seperti iPhone 11, 12, dan 13, kemudian yang Pro model seperti iPhone 11 Pro, 12 Pro, ataupun 13 Pro, 14 Pro, ini punya material yang kokoh meskipun untuk beda material ya dari segi yang base model dan Pro modelnya. Dari segi yang Pro modelnya lebih kokoh lagi dengan material yang lebih bagus lagi daripada yang base model. Kemudian untuk materialnya ini juga jelas nyaman digenggam saat digunakan karena untuk materialnya bagus. Dari segi material yang bagus jelas akan ada pengorbanan yaitu di bagian bebannya. Untuk seri yang Pro Max-nya, yang seri yang paling tinggi dari iPhone seperti iPhone 13 Pro Max, kemudian iPhone 14 Pro Max, ini akan membawa efek atau dampak yang kurang mengenakan karena dari segi bebannya ini juga lumayan berat. Seperti iPhone 13 Pro saya ini sudah lumayan berat kalau menurut saya, apalagi ditambahin case yang lumayan berat dari Benz Global ini. Ini saja untuk seri yang Pro saja sudah lumayan berat kalau menurut saya, apalagi yang seri Pro Max. Jelas untuk tangan saya ini jelas nggak begitu suka dengan seri iPhone yang tertinggi tersebut, yaitu adalah seri yang Pro Max-nya. Kemudian alasan yang ketiga adalah dari segi performanya. Kenapa saya nyaman dan suka sekali dengan handphone iPhone? Karena adalah dari segi performanya. Performa di handphone iPhone ini stabil. Nggak seperti handphone Android meskipun performanya yang tinggi sekali seperti handphone ROG Phone ataupun Zenfone yang seri tertingginya yang pakai chipset tertinggi dari Android, meskipun itu ngebut sekali dari tes Geekbench ataupun dari tes untuk gaming yang berat, tapi dari segi performanya ini sebagian masih naik turun. Nggak seperti handphone iPhone yang stabil stuck untuk dari segi performanya. Ada sih throttling ataupun sedikit penurunan, tapi itu nggak banyak. Kebanyakan masih bisa diandalkan untuk kegiatan harian seperti editing, seperti gaming yang berat dan yang lain sebagainya. Kemudian untuk dari segi performanya ini jelas untuk handphone iPhone ini masih bisa diandalkan meskipun masih berumur yang sudah lama ataupun beberapa tahun umurnya seperti iPhone 11 ataupun iPhone XR. Ini iPhone yang umurnya ini sekitar 4 sampai 5 tahunan ya, tapi untuk dari segi performanya untuk iPhone yang seri lama ini masih sangat bisa diandalkan
untuk tahun 2023 ini. Perpaduan antara UI yang bagus dan simple, kemudian dari segi hardware yang bagus pula menghasilkan performa yang stabil yang meskipun dipakai beberapa tahun untuk handphone iPhone ini masih sangat bisa diandalkan. Kemudian ke alasan yang keempat adalah hasil foto dan video, terutama di bagian videonya ini masih sangat bisa diandalkan di sosial media. Meskipun untuk hasil foto dan videonya ini cenderung flat, dan ini adalah hasil yang saya sangat suka untuk handphone iPhone karena masih sangat bisa diotak-atik karena hasilnya ini flat, nggak seperti handphone Android yang lainnya yang menghasilkan foto yang lumayan gonjreng dan untuk hasilnya kadang emang sih enak dilihat saat hasil akhirnya, tapi untuk diediting ulang untuk handphone iPhone ini lebih menyenangkan karena untuk dari segi hasil fotonya ini flat, jadi lebih bisa untuk diotak-atik kembali untuk di ruangan editing. Kemudian untuk hasil videonya, untuk hasil video handphone iPhone ini meskipun iPhone yang sudah berumur seperti iPhone 11, iPhone XR ataupun iPhone 12 ini masih sangat bisa diandalin dan masih bisa disejajarin dengan handphone Android yang sekelas harganya di antara 5 sampai dengan 10 jutaan. Kemudian untuk hasil Instastory juga untuk handphone iPhone yang keluaran lama, meskipun ini keluaran lama tapi untuk Instastory-nya di bagian Instastory ini jelas menang mutlak daripada handphone Android. Nggak cuma di hasil Instastory saja, di sosial media yang lain untuk handphone iPhone ini masih belum bisa dilawan dengan handphone Android. Untuk handphone iPhone jelas menang mutlak di bagian sosial medianya, terutama di bagian perekaman videonya. Kemudian lanjut ke alasan yang kelima adalah ekosistem yang seamless. Mudah sekali untuk kirim-kirim file, video, dan lain sebagainya di handphone iPhone yang berbasis iOS. Baik untuk copy paste dari iPhone ke iPhone, kemudian dari iPhone ke iPad ini sangat mudah. Kirim-kirim file besar ini juga sangat gampang. Dan kemudian yang paling saya suka adalah perpindahan antara handphone baru ke handphone lama ini sangat nyaman di handphone iPhone. Ini sangat mudah dan sangat praktis digunakan dan langsung tersinkron secara otomatis di handphone iPhone. Seperti ada koneksi antar handphone iPhone ataupun antar iPad yang pakai iOS keluaran dari Apple. Kemudian ke alasan yang keenam, ini adalah alasan yang terakhir dan yang paling mutlak adalah harga jualnya yang stabil. Harga jual handphone iPhone, baik handphone iPhone ataupun iPad, ini harga jualnya ini nggak terlalu anjlok. Seperti handphone iPhone 11 yang kita tahu di beberapa bulan ini malah mengalami penaikan harga, nggak menurun malah naik. Dan handphone iPhone yang lainnya juga demikian, seperti iPhone XR ini juga malah naik. Saya juga merasa aneh. Jadi untuk pengguna atau user iPhone ini nggak perlu khawatir saat mau jual handphonenya. Misalnya kalian beli handphone second sekarang di harga misalnya 10 juta, kemudian kalian jual lagi untuk tahun depan, ini harganya jelas nggak begitu turun banyak karena untuk dari segi harga jualnya iPhone ini lebih stabil daripada Android. Nggak seperti Android yang sekarang kalian beli di harga 10 juta, mungkin di tahun depan ini akan kalian jual di harga sekitar pasarannya 7 juta ataupun di 8 jutaan. Ini untuk berlaku di handphone second ya, nggak berlaku untuk handphone baru ke bekas, karena untuk handphone baru ke bekas ini jelas akan pasti ada penurunan harga yang lumayan signifikan. Oke, itulah tadi 6 alasan saya kenapa saya nyaman dan enak sekali saat menggunakan iPhone. Dan jika kalian ada pendapat lainnya, jangan lupa cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Kita diskusikan bersama di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih banyak sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih banyak. Ciao.